Anta samsun anta badarun anta nurun Siaran makam itu beda-beda sih ya. Anta samsun anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badarun Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kawan wisata religi, tadi kita sudah tawasul di makam Syekh Maulana Hasanuddin. Memang cukup bergetar ya kalau kita bisa merasakan itu. Tapi sekali lagi kita mudah-mudahan mendapat karomah beliau. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan keliling-keliling di sekitaran Masjid Agung, yang konon katanya Masjid Agung ini didirikan tahun 1556, yang merupakan masjid tertua dan masjid yang sangat besar, di mana masjid tertua di Indonesia. Ini masjid ini sangat besar. Ya, kita akan lihat kuliner apa sih yang ada di sini, juga khas daripada makanan yang ada di sini seperti apa. Yuk kita jalan-jalan sambil kita menuju arah pulang. Oke, saksikan terus, jangan lupa. Oke, yuk. Nah, kawan-kawan wisata religi, kita sudah jalan tadi barusan. Kita mengelilingi Masjid Agung Banten. Di sekeliling di depan Masjid Agung Banten ini, tepatnya Masjid Agung Banten, di depannya ada peninggalan mungkin ya, sebuah keraton tadinya. Dibilang keraton dibangun pada tahun 1522. Nama keratonnya nama Keraton Surosuwan. Nama tersebut diambil dari nama sang kakek dari Sultan Hasanuddin, yang merupakan ayah dari ibunda Sultan Hasanuddin. Nah, ini keratonnya, ini peninggalannya masih ada sampai sekarang. Ini bekas keratonnya. Bekas keratonnya sangat luas ya. Nah, di dalam itu ada pemandian, juga ada pancoran. Mungkin kalau sekarang karena ditutup ya, untuk bisa tetap mempertahankan aset, mungkin begitu. Makanya ini keraton ini tepat sekali di dalam di depan Masjid Agung Banten, tepat sekali di depannya. Konon katanya sih air mancurnya cukup cukup mistis ya, tapi itu kan konon cerita. Tapi yang jelas bahwa ini adalah peninggalan situs ataupun peninggalan dari Kesultanan Banten.
Kesultanan Banten ini sejak dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1522 dan beliau mendirikan keraton. Makanya bangunannya juga bangunan yang mungkin tidak ada zaman sekarang ya. Batu batanya besar-besar, bukan batu bata, batunya sangat besar-besar. Lalu ukurannya pun berbeda, ukurannya pun sangat berbeda. Ukurannya juga sangat berbeda. Mungkin kalau sekarang nggak ada ya. Nah ini situsnya. Coba kita lihat di pintunya ya. Kita coba mendekat, yuk mendekat. Nah ini dikunci ya, dikunci kawan-kawan wisata religi. Nah itu di dalam, itu kelihatannya bekas kesultanan ataupun sebuah kerajaan. Memang pada masa tahun 1522. Nah, coba lihat. Di sini tertera juga papan informasi bahwa ini sudah masuk cagar budaya ya, teman-teman. Cagar budaya yang mungkin bisa kita ketahui ya, yang merusak dan sebagainya. Makanya ini tetap dilestarikan, tetap dijaga, makanya dikunci jangan sampai rusak mungkin. Yang pasti bahwa keadaan di sekitaran makam Sultan Hasanuddin ini memang cukup banyak dan luar biasa. Tentu kalau kita lihat luasnya mungkin jumlahnya hektaran ya, sangat luas sekali. Dan juga kita lihat situs-situs peninggalan keraton ini masih ada ya, masih ada. Makanya kalau ingin melihat langsung bukti daripada Kesultanan Banten, ya kawan-kawan datang ke sini, tepatnya di Kabupaten Serang. Oke, saksikan terus di channel kami. Anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badarun anta nurun. Lumayan, sudah selesai sholat Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Kebetulan kita perjalanan bareng-bareng teman dari pagi ya sampai siang hari ini memang panas sekali nih. Dan kalau mengupas tuntas ataupun mengulas tentang makna ziarah itu sendiri, menurut Akang seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau ziarah makam itu beda-beda sih ya persepsinya atau pembelajaran yang bisa diambil. Banyak yang bilang ya, termasuk menurut saya atau teman-teman, kayaknya kalau ziarah ini ngingetin kita soal bahwa semua manusia itu akan juga mengalami hal yang semua yang hidup itu akan mati. Itu pertama, itu mungkin tafakkurnya. Yang kedua mungkin soal kita pahami sejarah, bahwa Banten ini banyak sejarah tentang penyebaran agama Islam, yang salah satunya itu ya dari beliau ini, bagaimana Islam bisa menyebar di daerah Banten.
kayak gitu kali ya bos ya. Terus yang pengen didapat itu apa sih sebenarnya? Yang dari sejarah ini, apakah memang kita punya tujuan arti lain? Kalau Gimana sih itu? kalau orang tua sih bilang pembelajarannya bahwa berziarah itu kita mendoakan orang yang sudah meninggal, mengirim hadiah saya seperti Al-Fatihah mungkin baca seperti itu. Selebihnya kalau menurut saya ya apa namanya, ambil pelajaran soal bagaimana menjadi orang yang soleh, terus kemudian bisa bermanfaat. Seperti hari ini kita lihat meskipun beliau ini sudah apa namanya meninggal dunia, tapi masih bisa memberikan kehidupan bagi makhluk yang masih hidup gitu. Itu ya luar biasa sih, memberikan kehidupan bagi orang yang masih hidup Meskipun jadi orang beliau sudah meninggal. Iya. Jadi secara ekonomi ya berarti jelas sekali tadi memang banyak sekali toko-toko, banyak sekali peziarah, artinya orang meninggal ini dimaknai dengan bisa memberikan kehidupan bagi yang masih hidup. Itu yang luar biasa, itu karomah yang luar biasa. Lalu apa yang dirasa sih sebenarnya sekarang? setelah rasa seneng aja. Ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang main di sini untuk melihat apa namanya bangunan-bangunan yang masih kokoh gitu kan. Menara ini kita tahu udah luar biasa lama. Bangunan-bangunan ini juga bukan bangunan-bangunan baru. Bagaimana sebuah arsitek dari orang-orang terdahulu kita hari ini masih kokoh berdiri. Itu pembelajaran arsitektur yang kayaknya buat kita anak-anak muda perlu belajar juga nih, bro. Ya kan? Karena ini kayak bangunannya bangunan lama sekali ya. Lama. Nggak ada sekarang nih, nggak ada duanya. Hebatnya itu masih keker gitu kan. Padahal bangun tahun berapa nih? Senang nggak kira-kira nih? Senengnya ternyata orang tua kita, orang-orang tua kita, orang-orang terdahulu kita itu bisa membuat apa namanya, membangun hal-hal yang luar biasa. Ini motivasi buat kita anak-anak muda hari ini bisa mencontoh orang-orang tua terdahulu, ya diantaranya membuat bangunan yang kokoh, yang kuat, kemudian jadi pembelajaran untuk masa depan buat anak cucu kita gitu. Berarti apa kata ke kota Soekarno, jas merah ya? Ya. Yang merupakan sejarah itu. Jadi itu pelajaran. Yang sangat luar biasa. Itu aja sih sederhananya. Oke, thanks. Nuhun. Sami-sami. Oke. Juga sama ya. Sebetulnya yang tadi disampaikan bahwa yang menjawab itu adalah rasa. Bagaimana kita juga bisa merasakan bagaimana maknai daripada ziarah ke makam aulia ataupun para wali ataupun syekh. Yang jelas yang kita rasakan adalah sebuah rasa yang cukup bahagia dan senang sekali kita bisa melihat karomah dari makam aulia ataupun para wali. Oke. Ternyata benar apa yang tadi kita bahas bahwa karomah makam aulia itu memang sangat luar biasa ya. Panjang jalan kita menemukan pedagang dan ini mungkin salah satu ciri khas ya. Ciri khas dari Banten ya. Ciri khas dari Banten. Sawo ya. Banten apa Serang? Banten ya. Banten. Ini sawo, buah sawo ini ciri khas dari sini. Oke. Kita beli, tapi sebelum itu saksikan terus channel saya Wisata Religi. Jangan lupa like and comment dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.